Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Sekali lagi apa kabarnya? Sangat luar biasa. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh berkumpul bersama. Dan tidak terasa juga kita boleh melewati bulan lepas bulan juga, minggu lepas minggu. Dan kita bersyukur bulan ini boleh menjadi bulan yang minggu yang terakhir bagi setiap kita. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan selalu menolong kita. Amin. Amin. Siap untuk menyembah Tuhan? Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita akan memulai ibadah kita, marilah kita mengambil waktu sejenak. Kita saat teduh dan saat teduh dimulai. Ayat firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini dari Mazmur 84 ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan, rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, sebab kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin menikmati hadiratmu pada pagi hari ini. Berkaryalah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan.
Oh
disembah. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu tak berkesudahan, kasih setiamu tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi saudara-saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Baik, sebelum kita akan memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, boleh berikan dulu tepuk salam kanan kiri dan muka belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Udah dilihat tadi wajah kawan-kawannya semua, udah ceria nggak kira-kira? Ceria. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semuanya ada karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Apakah saudara hari ini sedang sakitkah? Apakah sedang mengalami pergumulan berat? Apakah sedang mengalami jalan buntu? Saudara mungkin selama ini merasa berjuang sendiri. Saudara mungkin merasa belum menerima jawaban doa. Pertanyaannya, seberapa besarkah saya dan saudara meresponi hadirat Tuhan yang setiap waktu menemani saya dan saudara? Seringkali kita meragukan dan membatasi kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan menjawab, "Anakku, aku tahu yang engkau alami. Aku tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Aku mengasihimu, sungguh-sungguh mengasihimu. Sebab itulah hal ini harus terjadi kepadamu. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anakku, ingatlah akan janjiku kepadamu, bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari kita ambil kesempatan pada hari ini. Apapun keadaanmu saat ini, baik saat engkau dalam keadaan lemah, baik saat engkau dalam keadaan kuat, marilah semuanya kita berseru kepada Tuhan, mengiringmu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu, ku serahkan padamu harapan
Bapak ya Tuhan, untuk hari yang baru, dan buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sepanjang hari ini Tuhan menuntun kami, mengarahkan kami masuk dalam rencana Tuhan dan kepada jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Saat ini hati kami siapkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga kami umat-Mu yang Tuhan layakkan untuk dapat mendengarkan sabda firman-Mu pada siang hari ini. Kami mendapatkan kekuatan, kami mendapati pengharapan dan temukan kasih dari Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam buat kita semua. Tidak salah kalau kita sedikit memberikan aplaus buat para pelayan kita. Kita berikan tepuk tangan buat para pelayan kita. Semoga di hari depan Pak semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bersemangat menyala semua para pelayan. Terima kasih juga buat bagian media di sana yang tetap fokus dalam memindahkan saya lagu ya kan. Terima kasih buat semua. Ya, Salam Bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini bisa hadir ya, dan memuji nama Tuhan pada hari ini ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mari tenangkan hati kita fokuskan hati kita, jangan berpikiran kemana-mana ya. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan ada upahnya dari Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Kita sungguh-sungguh mencari kebenaran daripada Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan karena kita mengerti Tuhanlah sumber kehidupan itu. Semua kita sudah mengerti itu. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Semua kita harus tahu bahwa hanya melalui Tuhan ada ya sumber kehidupan buat kita. Kita datang untuk menurunkan firman Tuhan karena kita tahu Tuhan sendiri dengan firman-Nya yang akan menuntun, mengarahkan kita masuk dalam rencana kita. Rencana Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus kita akan menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita sungguh-sungguh berpujilah buat kita semua ya, pada hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini saya mau ngambil ayat firman kita. Saya ambil dari Yesaya 29 ayat 16. Yesaya 29 ayat 16. Satu ayat saja dulu saudaraku, dan saya baca buat kita semua. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang membentuknya, tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang proses saudaraku ya, kita harus perlu tahu bahwa proses Tuhan bertujuan selalu untuk mengalami kasih Tuhan. Setiap proses ya tidak sia-sia dalam kehidupan kita ya. Tujuannya adalah mengalami kasih Tuhan. Itu yang utama yang harus kita tahu. Jadi gak sia-sia ya, kasih Tuhan itu, proses Tuhan itu. Dia akan menunjukkan ke sana apabila kita benar-benar sungguh-sungguh menjalani proses itu. Tergantung kita. Ya, proses yang membawa kepada kasih, proses yang membawa kepada kemuliaan, proses yang membawa kepada perkenanan kepada Tuhan. Itu yang kita dapatkan saudara, kalau kita mau diproses ya.
oleh Tuhan. Selanjutnya banyak orang yang mengalami proses. Semua kita. Apa ada yang tidak mengalami proses dalam hidupnya? Tidak ada. Satupun, semua, siapapun kita. Mau keadaan kita paling bawah, mungkin keadaan kita yang super power, pasti mengalami proses. Gak ada yang terkecuali, saudara. Ya. Tapi pada akhirnya tidak semua mengalami proses itu. Tidak mengalami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak, semua mengalami proses, melewati proses itu. Tetapi banyak yang akhirnya tidak mengalami rencana Tuhan. Kita harus sadari itu. Kita nggak bisa menutup mata. Tidak semua yang melewati proses itu semua akan berhasil ada perkenanan di hadapan Tuhan. Tidak. Proses semua akan kita alami, dan pada akhirnya banyak yang tidak mengalami rencana Tuhan. Ada yang melewati proses tapi pada akhirnya tidak mengalami hasil apapun. Tidak mengalami, tidak ada pertumbuhan dalam imannya. Dan tidak apapun, menghasilkan apapun dan tidak mengalami apapun. Nggak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak usah kita tutup mata. Ada yang mulai mengalami proses itu, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Masih begitu-gitu aja. Masih seperti manusia yang lama dalam hidupnya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ya. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita yang mengalami proses itu tidak bisa menempatkan diri dengan benar dalam setiap proses itu. Jadi harus kita menyesuaikan diri, ya, dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Harus. Kita nggak boleh meneruskan hati kita, wah saya maunya begini. Enggak. Harus kita sesuaikan. Kalau mau kita mengalami proses, mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, tidak menutup mata bahwa banyak yang mengalami proses tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Dia tidak bisa menempatkan diri, ya, di dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, Tuhan rindu agar supaya kita mengerti dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang selalu berubah-ubah dalam hidup kita, atau yang disebutlah dinamika kehidupan, saudara. Ada dinamika, ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Nah, kita harus masuk ke situ. Kita harus menyesuaikan. Kita harus mengerti bahwa ini Tuhan maunya begini. Kita harus ikut. Kalau kita maunya sendiri, ya pada akhirnya itulah nggak mengalami perubahan dalam hidupnya. Hanya begitu-begitu aja, nggak mau berubah, ya kan? Disuruh melayani, jangan dulu aku. Itu kan proses itu, ya kan? Para pelayan mungkin yang ada di depan kita pada hari ini, awalnya mereka udah ketakutan. Aduh, gimana ya Bu ya? Aduh, gimana ya? Ya kan? Tapi ketika dia memberikan hatinya untuk melayani, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, seperti apa yang Engkau mau. Tuhan memberkati, memampukan setiap mereka untuk melayani. Itu harus. Jadi kita harus mengikuti itu. Hanya begitu-gitu saja hidup kita, mengikuti apa yang kita mau, nggak bisa, ya kan? Jadi bagaimana cara Tuhan memproses hidup kita sebagai tanah liat di tangan Tuhan? Itu diibaratkan seperti itu. Tanah liat, kita ini tanah liat diproses Tuhan, dan itu tanah itu ada harganya nggak? Nggak ada, diinjak orang tiap hari. Nggak ada harganya, kecuali untuk tanah timbun. Itu tanah timbun. Bisa juga saya ambil di dalam, nggak usah lah, kalau nggak banyak-banyak nggak usah kita beli. Ada di sebelah rumah kita, nggak ada harganya, saudara, ya kan? Dan Tuhan ingin agar kita pada akhirnya mengalami rencana bagi kita. Kita harus mengalami itu, supaya harga tanah itu berharga. Perlu kita proses, ya, kita perlu untuk proses gitu. Contohnya kita mau tanah seonggok tanah lah, kita berikan aja tanah biasa begitu.
kita nggak mengolah, nggak ada harganya. Coba kasih ramuan sedikit, ada harganya. Ibarat seperti itu, saudara. Ya. Lalu kita baca juga dari Yeremia 18 ayat 1. Ya, Yeremia 18 ayat 1. Ayat ini saya akan membacakan kepada kita seperti ibaratnya bahasa sehari-hari, ya kan? Dan saya pastikan bahwa tidak akan mengurangi arti atau menambahkan arti daripada ayat ini. Ya. Yang mulai di ayat 1, Tuhan berkata kepadaku, pergilah ke rumah tukang periuk, di sana akan kusampaikan kepadamu pesanku. Sama seperti kita pada hari ini, kita menerima pesan Tuhan, ya kan? Maka pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kulihat dia sedang bekerja dengan pelarikannya. Sedang bekerja dengan pelarikannya. Pelarikannya itu artinya pemutar alat membuat bejana itu, periuk itu, saudaraku. Ya. Dan ayat 4 dikatakan, ayat 4 tadi dikatakan ayat 4 dari 18 ayat pasal 18 ayat 4. Apabila peri yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ya, ia mengerjakannya kembali menjadi peri yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi kalau ada ya periuk yang mungkin salah dalam pembuatannya dengan tujuan sesuatu, dia akan mengerjakannya kembali dengan model lain seperti itu, ya. Jadi lalu Tuhan menyuruhku aku mengatakan kepada umat Israel. Kita tahu bahwa umat Israel pada saat itu adalah umat yang suka memberontak, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, alasan Tuhan adalah supaya umatku datang beribadah kepada-Ku. Dan mereka lupa. Ini tujuan Tuhan untuk memerintahkan Yeremia supaya melihat gimana proses, ya, dalam pembuatan periuk, ya, bejana. Jadi kepada kita pada hari ini juga disampaikan itu, saudara. Ya, pada zaman itu ya disampaikan kepada Israel melalui Yeremia. Dan kepada kita sekarang Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan Tuhan kepada kita adalah supaya kita fokus untuk beribadah kepadanya, menyerahkan hidup kita kepadanya, saudara. Lalu Tuhan menyuruh aku mengatakan kepada umat Israel dan kepada kita pada hari ini, hai umatku, masakan aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang itu dengan tanah liatnya, ya kan? Karena apa? Karena bangsa Israel pada saat itu tidak mau diatur, tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Nah, ini alasannya Tuhan mengatakan itu kepada Yeremia. Masakan aku yang aku yang berkuasa kepadamu, tidak yang membuat engkau tidak berhak untuk mengatur hidupmu. Ya, dia mengatakan begitu. Masakan tanah liat aja seperti itu aja diatur. Masakan saya nggak bisa melakukan itu kepadanya. Disampaikan kepada bangsa Israel pada saat ini dan kepada kita pada saat ini, ya, apa itu umatnya Tuhan. Sebab tanah liat itu di tangan periuk, demikian juga kamu dalam tanganku. Dikatakan bahwa ibaratkan seperti itu. Tanah liat itu di tangan tukang periuk itu, ya begitu jugalah hidupmu di dalam tanganku. Aku yang memiliki otoritas dalam hidupmu. Kalau bukan aku, kalian tidak ada harganya, ya kan? Bapak Ibu, hari ini Tuhan pembuat periuk itu, dan kita adalah tanah liat di tangan pembuat periuk itu. Kita harus mengajari itu, saudara. Ya kan? Kita ini diibaratkan tanah liat, memang tanah liat. Kita dari debu, nggak ada harga kita. Tapi ketika diberikan kita roh, nafas, kita hidup, akhirnya kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Nggak ada harga kita. Lalu apa hak kita untuk memprotes kuasa Tuhan? Nggak ada hak kita. Kita nggak punya hak untuk mengkomplain itu.
yang punya hak untuk bersungut-sungut dalam proses yang kita alami dari tangan Tuhan. Tidak ada. Kalau roh kita diambil oleh Tuhan, roh di tanah, tidak ada lagi. Jadi Tuhan ingin agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jangan kita mengalami proses tapi tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Begitu itu saja, sebagai orang-orang yang manusia-manusia yang lama terus begitu terus. Ada perubahan. Tuhan ingin agar kita, saudaraku, berubah mengikuti perubahan-perubahan yang diberikan Tuhan kepada kita, mengikuti proses-proses yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita percaya bahwa proses itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Percobaan-percobaan yang aku berikan kepadamu itu tidak melebihi dari kekuatanmu. Tuhan tahu. Kadang malah kita yang memiliki tubuh ini nggak tahu kita batas kemampuan kita. Ya kan? Ya contohnya kayak saya, udah tahu lagi sakit, masih juga mau kerja. Nggak ada membatasi suara atau kekuatan. Kadang saya pikirkan gitu. Tapi kalau udah turun tangan, udah bergerak, udah nggak bisa dikontrol lagi gitu. Ya gitu, ya ibarat seperti itu. Ada batasnya. Ya, ya lihat umur, kesehatan, ya, bukan hanya yang tua-tua, yang muda-muda juga ya dari sekarang harus hati-hati menjaga kesehatan. Jangan nanti pada saat yang sudah kolep baru ada dokter butuh sini baru tanya, gimana ini dokter? Gimana ini? Itu yang saya alami, saudara. Saya mau bersaksi sedikit lah kepada kita. Saya kira hal semua ini, wah, saya bandingkan kesehatan saya dengan Pak Hamdan belum ada di sini. Umur saya lebih tua dari Pak Hamdan 3 bulan. Tapi ketika saya belum kena penyakit, puji Tuhan, aku masih sehat ya. Pak Hamdan yang masih di bawah umur saya dan udah mengalami penyakit gitu. Artinya ya kita percaya bahwa itu adalah proses daripada Tuhan. Ketika saya mengalami sakit, ya, jadi memang di luar daripada kendaliku. Tuhan yang lebih tahu dengan keadaanku. Itu yang ini. Buat kita semua supaya ayo jaga kesehatan. Perlu dikontrol kesehatan itu. Itu. Jadi proses itu harus kita jalani, saudara. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan membuat periuk itu dan kita adalah tanah liat di tangan Tuhan itu sendiri. Ya. Tanah liat itu tidak menentukan bentuknya. Enggak. Siapa yang bisa menentukan apa itu hidupnya? Aku mau sekarang ini. Enggak. Tuhan tidak mau seperti itu. Ada penjunan yang mengatur hidup kita. Kalau memang benar-benar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita proses. Nggak ada, kita nggak punya hak untuk mengatur hidup kita. Kalau memang benar, kalaupun kita melakukan itu, pada ujungnya pasti kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Nanti dari awal mungkin ya bolehlah. Dari ujungnya ada batas kekuatan kita. Habis itu kecewa kita. Tapi kalau di tangan Tuhan, proses bukan turun proses. Kalau kita benar-benar ikut proses itu, ya, bisa menempatkan diri dalam proses itu, proses akan meningkat terus, dan pada akhirnya kita akan berharga di mata Tuhan. Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang lebih berharga, yang posisinya lebih baik dari orang-orang lain yang tidak mau mengikuti proses itu. Serahkan hidupmu ke dalam Tuhan. Hanya di tangan Tuhan ada jalan dalam hidup kita. Dan begitu juga pula Tuhan saudaraku membentuk kita bukan supaya kita nyaman. Bukan. Tuhan membentuk kita bukan supaya kita nyaman atau supaya kita mendapatkan apa yang kita pikirkan kita layak ya terima. Bukan hanya itu tujuannya. Ya.
Akan tetapi akan lebih baik daripada itu. Dia ingin membuat kita menjadi sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang membawa damai sejahtera. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah akan lupa janjinya itu. Kenapa kalau kita mengalami hal yang di luar daripada keinginan kita, rencana kita, karena kita lepaskan diri kita dari proses itu, akhirnya kita mengalami hal yang tidak sesuai dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan itu, yaitu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya kita akan menjadi berguna di tingkat kemuliaan. Tuhan akan meningkatkan dari tanah liat yang tidak ada harga, ditingkatkan menjadi ke tingkat kemuliaan yang tidak dapat kita bayangkan. Kita harus menggapai itu. Ada rencana Tuhan yang di luar nalar kita sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ikut proses itu. Selama ini dalam 3 minggu yang lewat, hamba Tuhan sudah mengatakan ini semua. Banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kita. Dan hari terakhir kita akan belajar tentang bejana di tangan penjualan ini. Jadi saya mau hanya mengingatkan kita, semua itu baik apabila kita mengikuti semua proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeraskan hati. Mulai hari ini, tenangkan hati, berdoa kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi di waktu bersamaan kita tidak mau diatur, kita tidak mau disiplin dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya orang-orang munafik. Seperti lagu kita pada hari ini, jadikan aku bejana. Jadikan aku bejana, itu kan permohonan kita. Tapi di waktu yang sama, wah janganlah, aku masih nyaman pada hari ini, aku gak mau. Dalam hati kita, suara kita mengatakan itu, tapi hati kita menolak. Nah itu kalau orang munafik. Kita belajar, memang berat dalam melakukannya, berat sekali. Kenapa kita harus menentang, melawan kedagingan kita yang selalu merongrong hidup kita. Setiap kami melayani di tempat ini, saya pribadi, padahal udah sering kan, tapi masih ada rasa takutnya, ada teror dalam hati. Engkau nggak sanggup, engkau nggak layak, engkau berdosa, ngapain kamu ambil itu? Tapi yang kita harus ambil terus, kita harus melakukan itu. Apa? Tuhan tidak menunggu kita suci dulu, harus sempurna dulu. Enggak. Tuhan mengangkat kita ketika kita lagi berumuran dosa dalam keadaan terpuruk serendah-rendahnya hidup kita. Tuhan mengangkat kita. Apalagi yang kita lakukan kepada Tuhan? Ada. Tinggal kita aja sebenarnya. Hilangkan rasa khawatir di dalam hidup kita. Lakukan, jalani aja proses dalam hidup kita semua. Banyak, mungkin ada orang yang mungkin umur yang tinggal di kampung zaman dahulu kala, ada yang pernah melihat bagaimana proses pembuatan tanah liat itu menjadi sesuatu barang yang berharga. Kalau di kampungku tanah liat itu besar seperti ini. Karena apa? Bentuk ya seperti itu, kayak bak itu, kayak panci gitu. Nah itu harus pakai untuk adat seperti itu. Nah, ya kan habis nasinya dimasak kalau pesta, nanti nasi itu terlungkup tak gitu, ditelungkupkan dari tanah liat itu. Tapi enak saudara, batu biarpun segitu besar tapi bagus banget, ya kan? Itu gunanya. Ada yang melihat juga cara pembuatan batu bata. Mungkin anak muda sekarang hanya yang nggak pernah melihat. Kalau saya sudah melihat prosesnya, cara gimana membuat genteng, saya tahu itu keras. Dibanting, diinjak. Nah, itu diibaratkan itu hidup kita di tangan Tuhan. Dibanting, dan terakhir tambah apa yang dilakukan? Dibakar. Begitu juga hidup kita dalam Tuhan. Kalau kita terus mengeraskan hati,
Itu ada proses itu nanti. Kita dibakar supaya apa? Hidup kita murni, hidup kita layak di hadapan Tuhan. Itu harus dialami itu. Mau tidak mau, kita harus mengalami itu. Dan mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan, saudara, sebagai sang pembuat perlu itu mengatur hidup kita. Coba kita serahkan hidup kita ke dalam tangan supaya diproses Tuhan. Gak mungkin ya, di luar kemampuan kita proses itu diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Si A ini kemampuannya, si B ini kemampuannya. Nah, ya, hal yang pertama yang dalam proses itu adalah pembuat PPU itu akan selalu membersihkan tanah liat itu sebelum dia membentuknya. Proses perlu proses. Kalau ada mungkin kotoran dibersihkan, dan harus bersih. Dan pada saat pembersihan itu ada derita, ada siksaan, ada tekanan yang akan kita alami di tangan juga. Seperti orang tukang priuk itu yang menjadikan tanah liat itu menjadi suatu barang yang berharga. Tanah liat yang tidak berharga, apabila dia posisinya dia menyerahkan, dia ikuti aja lah pokoknya. Seperti itu. Akhirnya apa? Dia didudukan di tempat yang paling bagus, tempat yang bisa dipandang orang. Seperti itu. Apalagi kita di tangan Tuhan, lebih daripada itu. Ya kan? Mungkin kalau priuk itu mungkin udah jadi di ini, itu dipandang orang aja itu. Kalau kita di tangan Tuhan, wah, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sendirian menghargai kita, diberikan kita posisi yang termulia di dunia ini. Ya, karena sejak semula itu hanya pintu masuk, saudara. Ya, Tuhan tidak hanya ingin punya rencana sekedar kita menerima pengampunan. Bukan hanya rencana Tuhan itu menerima pengampunan. Semua kita sudah menerima pengampunan, amin. Itu hanya sebatas rencana Tuhan, saudara. Bukan. Itu hanya pintu masuk. Pintu masuk ke dalam kebaikannya. Kita harus merasakan itu kebaikan Tuhan dalam proses dalam hidup kita. Tuhan itu dasarnya adalah bukan hanya Tuhan yang tidak mau menghukum, tetapi Dia adalah Tuhan yang ingin menyempurnakan hidup kita. Ya, bukan hanya memberikan kita menyempurnakan hidup kita. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berikan supaya kita berharga di matanya. Dia adalah Tuhan yang ingin memuliakan kita. Ya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita harus tahu, bukan hanya untuk Dia menghapus dosa kita, bukan. Ada tujuan utama yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena sejak semula Tuhan memiliki rencana. Apa itu, saudaraku? Bukan hanya untuk diselamatkan. Bukan. Kalau hanya untuk diselamatkan aja udah lepas gitu. Mungkin kita nggak ada di sini, saudara. Udah hancur semua. Nggak ada. Ya maaf ya, nggak ada moral. Semua. Kalau diselamatkan. Mau hidup di situ. Tapi dalam Tuhan tidak. Tetap dalam pengawasan Tuhan hidup kita. Akhirnya apa? Kita ada di sini seperti apa adanya kita pada hari ini. Kita layak di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar tidak masuk neraka. Ya gampang bagi Tuhan. Ya kan? Kalau dia mungkin dia tidak mengizinkan kita untuk masuk neraka, ya udah sekedar tidak masuk neraka, ya sudah, memang tidak akan masuk neraka. Ya, dia mungkin menghapus neraka. Bisa. Bukan hanya itu, tapi Tuhan ingin menyucikan kita dan ingin memproses kita menjadi ciptaan yang baru di dalam gambaran dan berupa Kristus itu sendiri. Dia memberikan kita, dia menghargai hidup kita. Ya. Dia rindu supaya hidup kita ini berharga. Nah, nggak sekedar ya selamat aja, udah yang penting nggak masuk neraka juga yang penting. Enggak. Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi dalam hidup kita. Kita harus pegang itu, saudara. Oleh karena itu, dengan
sangat tekun dan dengan sangat hati-hati, Tuhan itu mengoreksi kita terus menerus dalam hidup kita. Dengan sabar, kita mungkin kalau memimpin, mengoreksi memproses anak kita, mungkin kadang nggak sabar kita. Kalau Tuhan sabar pelan-pelan, ada yang mengikuti seperti apa yang kita kemampuan kita. Kalau kita mungkin memaksakan, kita mengajari anak kita aja, mau belajar aja. Saya kalau anakku disuruh, ajarkan aku bawa mobil, malas. Kenapa? Emosi. Kalau kita mengajar anak kita emosi, lebih baik udah ke kanan aja lah, ke tempat pelatihan aja, kan gitu. Ini marah kita. Kalau Tuhan tidak, dengan sabarnya Tuhan memproses kita, ya, dengan sabarnya, dengan tekun Tuhan, dengan hati-hati Tuhan mengoreksi hidup kita secara pelan-pelan. Tidak emosi aja ya, Tuhan berhak sebenarnya. Tapi karena apa? Karena Tuhan adalah kasih. Kasihnya itu ada pada kita. Kita terima kasih Tuhan itu. Dan dengan sabar juga Tuhan menantang kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Tuhan menantang kita. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa dengan sabar Tuhan menantang kita untuk meninggalkan hal-hal yang kurang berkenan dalam hidup kita. Ini tantangan kita, ya kan? Tuhan mau buka tangan. Mari, ada kelegaan kalau kau ikut pada saya. Dengan sabarnya, dalam prosesnya, dengan sabarnya. Ya, dengan cara apa? Ya kita menghilangkan dulu apa itu hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita itu. Karena kita pegang aja. Kita sebelah hati kita serahkan pada Tuhan, tapi kita pegang aja masalah itu. Kita nggak mau lepaskan gitu. Ya. Dan saudaraku, banyak di antara kita mungkin mengikuti Tuhan karena suka, ya, karena kita suka kepada Tuhan, ya kan? Tuhan memperhatikan kita, diberkati Tuhan, disayangi Tuhan, ya kan? Tapi dalam waktu bersamaan juga kita tidak suka diatur, ya, tidak suka diatur, tidak suka disiplin. Kita tidak suka koreksi daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita takut meninggalkan kenyamanan menurut kedagingan kita itu. Kita merasa inilah hidupku, ini adalah usahaku, ini aku nyaman di tempat ini. Padahal Tuhan bukan maksud Tuhan seperti itu. Ya. Tuhan meminta kepada kita, menantang kita. Ayo, hanya di dalam saya ada kemuliaan, ada perbaikan hidup. Serahkan hidupmu kepada aku. Tapi kita juga ya gitu-gitulah. Ya, rata-rata hidup kita seperti itu, saudara. Mengeraskan hati, ya, tidak menurutkan hati, tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak disiplin, ya, sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ya, padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu secara pribadi mungkin kita tahu bahwa itu salah, tapi masih juga kita pegang. Ya kan, tak mau diproses. Kita tetap mengeraskan hati kita seperti cara hidup kita yang lama itu. Kita memegang terus. Akhirnya apa? Kita suka yang menderita, sakit. Ya. Udah dibilangin yang banyak kerja, udah banyak istirahat, masih juga mau kerja. Ya kan, akhirnya sakit. Dan itu. Ya. Ya, mungkin dokter mengatakan itu ya manusia yang ngomong, tapi kan melihat kesehatan, mungkin Tuhan juga yang mengingatkan itu. Ya kurangilah aktivitas itu yang berat-berat, jangan olahraga bulu tangkis lagi. Ya, bukan kepada semua ya, kepada saya maksudnya. Ya, ya. Jadi karena sering kita membuat alasan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, itu alasan kita. Kenapa kalau kita mau mengikuti proses Tuhan? Karena kadang sering
Saya juga nggak mau ini. Tuhan juga baik kok. Tuhan punya pemilik kasih ya kok, ya kan? Pemilik kasih. Tuhan tahu siapa aku. Ya, Tuhan tahu seperti apa kekuatanku. Tuhan juga mengetahui kekuatan yang kemampuanku. Ya, kadang itu alasan kita untuk mengaraskan hati. Padahal itu salah, ya kan? Bapak Ibu yang saudaraku, yang perlu kita ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, kita pun akan menerima konsekuensinya. Kita akan menerima sebab akibat. Ya, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, menjalani proses kepada Tuhan, Tuhan akan lepas tangan. Akhirnya kita mengalami akibat dari semua tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ingat, tanah liat yang tidak bisa dibersihkan Tuhan tidak dirubah menjadi karya tangan Tuhan lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang seorang penjunang, seorang tukang priuk, seorang tukang bejana, tangan Tuhan akan selalu membentuk kita menjadi yang pada akhirnya tidak seperti siapa-siapa, tapi pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Tanah liat yang tidak ada artinya, tapi kalau di tangan Tuhan kita akan serupa dengan Kristus itu sendiri. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan serupa dengan kita yang kita inginkan tetap, ya, bukan serupa. Ya, ada juga itu kan, wah, ada idolanya, dia kepingin seperti itu, ya kan? Orang artis, wah aku kepingin situ, kok mulus sekali ya, ya kan? Mulus, akhirnya apa? Tawarkanlah budak itu, wah kayak cantik lah putih, ya kan? Dia nggak tahu kalau orang artis kan keluar rumah, di dalam rumah mungkin toiletnya ada AC, nggak pernah panas dia. Ya kita yang petani tiap hari di ladang, terus kita mau seperti itu, gak bisa. Kulit pasti hitam saudara, karena panas matahari. Iya, tapi jangan mimpilah. Hanya di tangan Tuhan kita akan mengalami, ya, perubahan dalam hidup kita. Ya. Dan yang terutama adalah kita akan serupa dengan Tuhan itu. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Kita idolakan Tuhan. Kita idolakan tangan Tuhan yang selalu mengubah hidup kita. Bukan serupa dengan kita yang ingat-ingatkan, saya bilang tadi. Sebab dalam proses Tuhan itu tahu kapan memberi ketekanan, kapan dia memberikan kelonggaran tangannya dalam kehidupan kita. Tahu Tuhan, saudara. Ya, saya ulang lagi, Tuhan tahu kemampuan kita, kesanggupan kita untuk menjalani proses itu. Kapan Tuhan meraskan, kapan Tuhan melonggarkan tangannya dalam mengoreksi hidup kita. Dan Tuhan juga semua tahu cara bagaimana memproses hidup kita sehingga terbentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki, hingga menjadi bejana yang layak dipakai. Punya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi bejana yang layak dipakai. Ya. Jadi di lagu kita, jadikan aku alat hikmahmu, ya, bagaikan bejana dibentuk, ya, seperti lagu yang ada, ya, mungkin ini, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, jadikan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, betulas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Ini artinya kita, lagu ini kita menyerahkan hidup, kita meminta kepada Tuhan, ya kan? Ini jangan hanya hati diri saja, saudara, tapi benar-benar kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan jadikan kita alat di dalam rumahnya. Itu intinya, ya kan? Tuhan akan menjadikan kita alat di rumahnya. Luar biasa, kita bekerja di rumah bupati aja udah senang kali, apalagi kepada Tuhan di rumah Tuhan. Jangan tak bangga, tapi jangan sombong. Bangga boleh, ya kan? Karena itu ada permohonan kita, ya kan? Jadi ikuti proses Tuhan, saudara. Serahkan semua dalam proses Tuhan, dan pada akhirnya kita akan diletakkan di tempat yang layak dan dihormati. Itu rencana Tuhan. Kita tidak akan diberikan kita sebagai ekor, tapi kita akan disiapkan menjadi kepala. Kapan itu? Kalau kita sungguh-sungguh, ya, menjalani proses itu, mau diatur, disiplin, ya, dan harus kita ikut aturan. Tak boleh kita melawan, tak boleh kita berontak di tangan Tuhan. Dan semua itu akan kita dapatkan kalau kita mau diatur, mau disiplin penuh dalam proses yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, ayat kita pada hari ini mengingatkan kita seperti kita adalah tanah liat, kita adalah periuk di tangan tukang periuk, kita adalah bencana di tangan penjunan, yaitu Tuhan. Hal ini Tuhan menyampaikan kepada Yeremia ketika Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang kepada tukang bencana dari tanah liat itu dan menyuruh Yeremia untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mari kita baca dari Yeremia 18 ayat 6, ya, kembali lagi. Setelah itu berkata kepada Yeremia di ayat 18 yang kita ya tadi, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ya kan? Hai kaum Israel. Saya katakan tadi bahwa kaum Israel pada saat itu memberontak kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan kepada kita pada hari ini disampaikan ini buat kita. Kita harus tahu, ya. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan Tuhan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan kepada saudara-saudara dan kepada saya pada hari ini Tuhan berkata-kata. Bapak Ibu, kita adalah tanah liat di tangan penjunang, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita dibentuk, kita dibuatnya indah, kita diarahkan dan kita dibimbingnya. Semua, ya. Di Alkitab Yesaya 29 ayat 6 16 tadi dibacakan bahwa di sana ada pemberontakan. Masakan aku kamu mutar balikan, ya. Ya. Dikatakan tadi Yesaya 29 ayat 16, betapa kamu memutar balikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Gak bisa. Tukang periuk, tanah liat harus kita akui itu, ya. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Kalau keluar dari mulut kita, bukan Tuhan yang membuat aku, katanya. Ngeri itu. Itu ada pemberontakan, saudara. Dan bangsa Israel itu melakukan itu. Kepada kita dikatakan kepada kita para kita jangan sampai mengatakan itu di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat aku. Lalu siapa yang membuat? Ya kan? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Masa Tuhan tidak tahu tentang kita? Orang dia yang menciptakan kita, dia yang membentuk kita dari tanah liat, dari debu yang tidak ada harganya. Tuhan membentuk kita, memberikan kita rohnya. Akhirnya kita hidup. Lalu kita mengatakan Tuhan tidak tahu apa-apa tentang saya. Ngeri itu. Ini ada pemberontakan, saudara. Itu terjadi. Saya minta kepada kita yang ada pada hari ini, jangan sampai kata-kata itu terkeluar dari mulut kita. Itu udah bahaya.
itu udah kalau itu pemberontakan. Ya. Jadi sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Akhirnya karena kita mengatakan itu, orang Israel mengatakan itu, Tuhan tidak punya usaha untuk menolong kami. Akhirnya mereka menjauh. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di ayat ini Tuhan menegur kita dengan keras. Siapa sih kita ini? Ya kan? Kok melawan kepadaku? Kan Tuhan mengatakan itu. Itu tujuannya. Siapa sih kamu? Kok melawan kepadaku gitu? Itu keras loh ya. Enggak ada. Kamu orang kita ini tangan liat loh. Enggak harus sadar kita itu. Tapi siapa kita itu? Nah, tinggal roh diambil, enggak. Ya. Ingat, kita hanya tanah liat, debu tanah kita. Ya, di tanah liat dari debu tanah kita diciptakan oleh Tuhan. Lalu dihembuskan roh yang nafas kehidupan sehingga kita menjadi makhluk hidup seperti saat ini. Ya. Ingat, tanpa roh dari Allah kita hanya debu tanah. Ingat saudara, ya, sekali lagi kita hanya debu tanah. Maaf, tidak ada harganya di mata Tuhan. Ya. Tapi karena kasih karunia kita berharga, kita diberi kuasa, kita hidup segambar dengan Dia. Itu karena kasih Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Lalu siapakah kita mau memberontak kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Siapakah kita mau kita memberontak kepada Tuhan? Ya. Dan Tuhan ini adalah semua kita yang hari pada hari ini. Kita adalah satu pribadi yang harus tunduk kepada Sang Pencipta. Kita harus pastikan pada hari ini kita harus tunduk kepada Pencipta. Kita harus mantapkan lagi. Mungkin kalau ada selama ini masih ragu-ragu, putuskan hari ini. Kita harus tunduk daripada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Melalui Yeremia 29 ini kita diingatkan, Tuhanlah penjunanmu, Tuhanlah pembentuk hidupmu. Aku ini sang tukang priuk, kata Tuhan. Itu maksudnya ayat 29 tadi. Aku adalah Tuhan penjunanmu. Aku adalah Tuhanlah pembentuk hidupmu. Aku ini sang tukang priuk, kata Tuhan. Harus kita tanamkan dalam kita itu. Kita dibentuk bukan karena kemauan kita. Siapa? Ya, yang merasa bahwa hari ini aku begini karena saya. Nah, itu udah pemberontakan itu. Ya. Bukan kita memilih hidup kita hari ini, bukan. Tuhan yang mengatur. Kenapa kita sampai pada hari ini? Tuhan mengatur itu. Ya, kan? Tuhan sudah bentuk kita. Tuhan sudah ciptakan kita sesuai dengan yang Tuhan pandang itu baik. Semua dimanapun bentuk kita di pandangan Tuhan itu baik. Jangan merasa rendah diri apabila ada kekurangan. Karena dari kekurangan itulah Tuhan akan memberkati kita, memakai hidup kita. Dan bagaimana kita berserah kepada Tuhanlah pemilik hidup kita. Kita serahkan, kita usahakan. Tuhan, aku tahu apa yang aku hadapi. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengatakan ini. Tuhan, aku tahu apa yang aku hadapi, apa yang aku gumuli, dan aku tahu tak akan melebihi dari kekuatanku. Itu yang harus kita katakan. Tuhan, aku berserah sekalipun masalah menghimpit hidupku. Aku percaya Tuhan merangkai masalah itu mendatangkan berkat atas hidupku. Itu yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ingat saudaraku, bagi kita berserah hanya kepada Tuhan, Sang Penjunan, kepada Pencipta, kepada Sang Pembuat hidup kita. Hanya kepadanya. Ya. Selalu kita harus ingat, ya, selalu jadi bahwa kita hanya tanah liat yang tidak bisa komplain. Ya. Tanah liat masa bisa komplain? Yang bisa. Yang tidak boleh mengeluh. Tanah liat bisa mengeluh, kan gitu. Yang tidak boleh bersungut-sungut. Boleh bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan ingin izinkan terjadi dalam hidup kita. Semua tidak bisa kita komplain apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab kita percaya ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan sangat, ya, dan ini saudaraku,
Tuhan membentuk kita, mengasihi kita, menciptakan kita, mengangkat kita dari debu ketika kita mulai hancur, ketika kita mulai remuk, ketika kita penuh dengan dosa. Ya. Tuhan tidak menunggu kapan kita layak dahulu. Ya, seperti apa yang saya tadi, para pelayan, jangan merasa ini dulu gitu. Ya kan? Gak ada yang sempurna. Lakukan aja. Tuhan tidak menunggu kapan kita layak dahulu untuk membentuk kita. Akan tetapi ketika kita sedang berlumuran dosa, Tuhan mengangkat kita, memakai kita. Ya. Mungkin dalam pembentukan kita itu sakit. Mungkin dalam pembentukan itu rasa dibakar. Mungkin dalam pembentukan itu rasa dipukul. Ya. Mungkin pembentukan itu rasa diinjak. Mungkin kita dalam pembentukan itu melalui orang-orang dekat kita, melalui orang-orang yang melalui pelayanan kita, contohnya melalui suami, melalui istri, melalui anak kita, melalui orang tua kita, melalui dimanapun kita bekerja. Ya. Tuhan bisa pakai untuk memproses hidup kita dari segala macam di luar nalar kita, dan kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik. Rencana itu adalah rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita memberontak seperti ayat tadi. Ya, orang Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah melepaskan mereka dari perbudakan. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saya minta kepada para yang naik dan serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara, ingatlah satu kita adalah anak yang kita lakukan hanyalah belajar menerima proses di dalam Tuhan, dan apapun keadaan kita saat ini tetap belajar bersyukur atas semua keadaan saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Kita aminkan itu semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita merespon firman Tuhan pada hari ini supaya Tuhan memberkati kita, dan mari kita menyanyikan satu pujian dengan sungguh-sungguh. Menyertakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada hari ini. Biar Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih.
Bapak terima kasih Sang Penjungan buat setiap pembentukan dalam hidup kami. Kami akan tetap bersyukur ya Tuhan buat proses tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami terus meletakkan hidup kami untuk dibentuk sesuai yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni segala setiap kami atas ketidaktaatan, ketidakserakan kami ke dalam tangan rencana Tuhan untuk kami lebih baik. Proses terus hidup kami ya Tuhan, sampai seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam setiap hati kami dan beri kami kekuatan agar kami dapat melewati proses yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati melalui firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dan kita semua diberkati. Terima kasih untuk Bapak Pengetua, Bapak Madi Daci yang sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kira-kira ada? Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang ya. Kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah tengah minggu Kamis 30 Oktober pukul 7 malam di rumah keluarga Ibu Esra Ritonga di Jalan Abdul Rahmat. Yang kedua, doa bersama Sabtu 1 November pukul setengah 4 sore di gereja. Yang ketiga, Komsel Gizmo Sabtu 1 November pukul 6 sore WIB. Yang selanjutnya ibadah Minggu 2 November pukul 10 di gereja, dan ibadah Go Kids pukul 10 WIB di gereja lantai 4. Dan selanjutnya ibadah Go Kids 2 November Selanjutnya pertemuan majelis dan pengurus Minggu 2 November. Selesai ibadah Minggu, diharapkan seluruh pengurus untuk dapat hadir. Selanjutnya Gospel setiap Minggu pukul 4 sore di Kompleks Sakura. Selanjutnya mari kita terus dukung dalam doa, dana, dan daya perayaan Natal gereja kita Jumat 19 Desember di Ballroom Hotel Permata Land. Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pelayanan, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan daya. Untuk itu, jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan dan laporan keuangan kita. Sisa kas per 18 Oktober 2025 sebanyak Rp10.015.359. Total pemasukan sebanyak Rp2.356. Total pengeluaran sebanyak Rp3.040.000. Dan sisa kas Oktober 2025 sebanyak Rp9.331.359. Mari kita terus dukung pembangunan gereja, baik dalam doa, dana, dan daya. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide pengumuman pembangunan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, dan buat berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada siang hari ini. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Madi Daci. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati, memberikan kesehatan kepada beliau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati yang memberi dan belum bisa memberi ya Tuhan Yesus. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami
Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sembari saudara mempersiapkan persembahan, kita naikkan satu pujian penyembahan kita, Ku Diberi Kuasa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. surga. Kami datang kembali untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami ada sebagaimana adanya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan, tetap menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena hidup kami Tuhan, Engkau lah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus, supaya Engkau memberikan kuasa dan kehadiran-Mu ke dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Bapa. Karena firman-Mu Tuhan, itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena firman-Mu Tuhan, Engkau membentuk kami Tuhan sesuai rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi.
pakailah kami Tuhan sebagaimana adanya pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan begitu juga persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan perkenankanlah persembahan jemaat-Mu di hadapan-Mu Bapa, supaya bisa kami memberi lebih baik lagi kepadamu Tuhan Yesus. Kami tetap serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat Pak Madi dan Ibu bersama anak-anaknya dan keluarga semua Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, pakai pelayanan mereka semakin luar biasa memberitakan firman-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kiranya Tuhan selalu mencukupkannya. Dan apapun pergumulan mereka Bapa, Tuhan selalu menolong mereka dan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami sangat bersyukur ada di bangsa negara kami ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa dan negara kami ini. Pulihkan negara kami ini menjadi negara yang aman dan makmur dan damai Tuhan Yesus. Dan pulihkan Tuhan Yesus perekonomian bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat presiden dan wakil presiden dan para pemimpin negara Tuhan. Engkau terus memilih mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara kami ini Bapa. Mampukan mereka Tuhan, sanggupkan mereka, berikan mereka untuk semakin bekerja sama Tuhan Yesus, semakin bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Bapa. Khususnya di dalam pembangunan Tuhan Yesus, Engkau terus tetap campur tangan Bapa, supaya pembangunan bisa berjalan lancar di seluruh daerah Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua Bapa. Kami tetap serahkan negara bangsa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat kota kami Rantau Prapat Labuhan Batu ini Tuhan. Kami juga sangat bersyukur ada di kota kami ini Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau pakai kota kami ini menjadi kota yang aman dan damai juga Tuhan Yesus. Dan pulihkan juga Tuhan perekonomian bagi kota kami ini Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat bupati dan wakil bupati dan muspida serta pemimpin lainnya Tuhan. Engkau yang memilih mereka Bapa, berikan mereka supaya bijaksana untuk memimpin kota kami ini Tuhan. Berikan mereka bergandengan tangan untuk memimpin kota kami ini Bapa, supaya pembangunan bagi kota kami ini Tuhan bisa lebih maju lagi Tuhan Yesus. Kami tetap serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan bisa memberitakan firman-Mu di seluruh Indonesia ini Bapa, supaya terlihat terpancar sinar-Mu terang bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh gereja JKI di seluruh Indonesia, juga pakai gereja JKI di seluruh Indonesia, supaya bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan begitu juga Tuhan pada saat ini kami berdoa buat gereja JKI Gospel Tuhan yang ada di saat ini Tuhan berdiri, yang Engkaulah sebagai pemimpinnya Tuhan. Pakai gereja gospel Tuhan, supaya gereja gospel bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa memberitakan Injil kemana-mana pun di sekitar Rantau Prapat ini Bapa. Engkau perluas pemberitaan Injil bagi gereja-gereja gospel Tuhan. Pakai gembala kami Tuhan, supaya dia semakin berani untuk memberitakan Injil kemana-mana Tuhan Yesus, supaya kerajaan surga diperluas di mana-mana. Dan begitu juga kami mohon Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat Tuhan, berkati semua Bapa, tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru setiap minggunya datang beribadah ke gereja JKI Gospel Tuhan, supaya bangku-bangku pun Bapa bisa dipenuhi, bisa ditambah-tambahi dengan tetap campur tangan-Mu Bapa. Kami tetap serahkan gereja JKI Gospel ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami serta anak-anak Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, berikan kesehatan kepada mereka Bapa, pakai pelayanan mereka semakin luar biasa. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami tetap serahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat majelis serta pengurus gereja dan pelayan gereja-Mu Bapa. Pakai Tuhan pelayan-Mu Tuhan, berikan kami bergandengan tangan untuk melayani di gereja-Mu Tuhan.
Ajari kami semakin merendahkan diri Bapa. Ajari kami terus dalam satu dalam kasih-Mu Tuhan. Ajari kami semakin solid untuk mengembangkan gereja GKI Gospel Tuhan. Inilah Bapa doa-doa kami. Dan kami berdoa juga buat jemaat-Mu, seluruh jemaat gereja Gospel Tuhan, supaya Engkau memberkati jemaat-Mu sepanjang minggu ini, baik di dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus. Berkati semua Bapa. Jadikan kami berhasil dan beruntung di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, karena sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi kami dan menyertai kami dan mempertemukan kami dengan keluarga kami dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa kami serta mengabulkan seluruh doa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami mencoba, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah kita. Turunlah kasih karunia, anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan dan kehidupan, serta persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menguatkan, menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam.